Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wush! Mendengar teriakan si ratu, Chu Feng segera menarik tangannya dari tutupnya dan bertanya. "Ratu, ada apa? Apakah ada yang salah?" tanya Chu Feng. "Tentu saja ada. Bahkan jika kamu ingin membukanya, kamu tidak dapat melakukannya secara langsung seperti itu. Bagaimana jika itu berbahaya? Bagaimana jika ada jebakan?" Si ratu segera menggerutu. Dia mengeluh tentang bagaimana Chu Feng tidak mengambil tindakan pencegahan, itu ketika dia mencoba membuka tutupnya. "Hahaha, ini salahku. Aku sangat ingin melihat isi toples sehingga aku lalai." Chu Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. Mungkin itu karena dia telah memperoleh tabu abadi sebelumnya, dan membuat Chu Feng terlalu gembira. Karena itulah, dia lupa tentang berhati-hati karena dia ingin melihat isi toples itu secara mendesak. "Ratuku masih pintar. Aku pasti harus belajar lebih banyak dari ratuku," kata Chu Feng dengan senyum nakal di wajahnya. "Itu tentu saja, tunggu dulu. Sejak kapan ratu ini menjadi milikmu?" "Cui, keparat yang tak tahu malu, kamu benar-benar tidak sopan," si ratu memanyunkan mulutnya, dan berbicara dengan cara yang sedikit marah. Namun meski begitu, penampilannya yang marah benar-benar menggemaskan. "Bagaimanapun juga, kamu akan menjadi milikku," kata Chu Feng. "Siapa yang memberimu kepercayaan seperti itu?" ucap si ratu sambil memutar matanya. Bahkan di World Spirit Space-nya, dia masih harus menatapnya dengan tajam dan menghina. Hehehe, Chu Feng tidak membantahnya, dan dia hanya tersenyum. Kemudian, dia menempatkan toples itu ke tanah. Setelah itu, Chu Feng mulai bergerak mundur. Dia menjauhkan dirinya dari toples sebelum mengulurkan lengannya, dan membuat gerakan meraih. Bas-bas. Kekuatan bela diri melonjak maju, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi lengan keemasan dan menyilaukan. Lengan itu menjulur dari telapak Chu Feng dan tiba di depan toples, dan kemudian membuka tutupnya. Pada saat itu, mata Chu Feng terbuka lebar. Segera, antisipasi memenuhi matanya. Lagi pula, buku yang dengan santai diambilnya adalah keterampilan bela diri tabu abadi. Kemudian toples yang bahkan Chu Feng tidak bisa melihat dalamnya, itu kemungkinan besar berisi harta yang lebih berharga. Namun begitu toples dibuka, nyala gat hitam menyembur keluar dan langsung menutupi toples. Pada awalnya, saraf Chu Feng langsung menegang. Berpikir bahwa itu berbahaya, Chu Feng pun tanpa sadar bergerak lebih jauh. Namun demikian, gas hitam gelap itu segera menghilang ke udara tipis, dan tidak menimbulkan gangguan tambahan. Melihat bahwa gas hitam gelap telah menghilang, Chu Feng dengan hati-hati mendekati toples. Namun saat mendekati toples, ia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Tops itu sebenarnya kosong. "Kamu bercanda." Chu Feng merasa tidak berdamai. Dia mengaktifkan mata surgawinya, dan mulai memeriksa toples itu dengan hati-hati. Setelah tidak mendapatkan hasil dari inspeksi visualnya, ia mengulurkan tangannya dan mulai merasakan toples itu. Namun seperti sebelumnya, dia masih belum menemukan apapun. Meskipun toples memiliki kemampuan untuk memblokir mata surgawi Chu Feng, tapi itu tidak mengandung ruang yang terisolasi di dalamnya. Lalu sebaliknya, itu seperti toples biasa, dan ini menyebabkan Chu Feng merasa kecewa. "Kamu tidak mungkin seburuk ini. Toples itu benar-benar kosong." Si ratunya juga mulai cemberut karena kecewa. "Aku merasa ada sesuatu yang salah," kata Chu Feng. "Apanya yang salah?" tanya si ratu. Chu Feng tidak segera menjawab, dan dia menatap toples itu lagi. Dia memiliki satu tangan di dadanya, dan tangan lainnya di dagunya. Chu Feng telah memasuki perenungan mendalam. Berdiri di depan toples, Chu Feng bisa mencium aroma wangi. Aroma itu sulit digambarkan. Tidak berbau seperti aroma bunga, dan juga tidak berbau seperti aroma rumput. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu seperti aroma tubuh. Itu benar, itu adalah jenis aroma yang mirip dengan aroma yang akan dikeluarkan seorang wanita. Selanjutnya, Chu Feng yakin bahwa aroma itu tidak ada sebelum toples itu dibuka. Itu hanya muncul setelah toples itu dibuka. Mungkinkah itu karena gas hitam? Mungkinkah aku telah merilis sesuatu? Pikir Chu Feng. Setelah memikirkan ini, Chu Feng segera mengaktifkan mata surgawinya untuk mengamati sekelilingnya.
Namun pada akhirnya, ia tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada apa-apa sama sekali, dan kamu tidak usah terlalu memikirkannya. Dari cara aku melihatnya, toples itu sudah kosong sejak awal, kata si ratu. Mungkin itu masalahnya, balas Chu Feng. Meskipun Chu Feng masih merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak dapat menemukan petunjuk. Merasa tak berdaya, dia mengambil toples itu lagi untuk menutup tutupnya, dan kemudian mengeluarkan tas, lalu dengan hati-hati menempatkan toples di dalam tasnya. Baru pada saat itulah dia menempatkan toples ke dalam kosmos saknya. Kamu berencana untuk menyimpannya? Si ratu terkejut. Jika aku tidak menyimpannya, bukankah aku akan melalui semua masalah ini dengan sia-sia? Apalagi, toples ini adalah harta karun itu sendiri. Paling tidak, orang lain tidak akan bisa melihatnya jika aku menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Bahkan jika itu sama sekali tidak berguna, itu masih bisa berfungsi sebagai kenang-kenangan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu. Karena kamu sangat ingin menyimpannya, silakan saja dan simpanlah, ucap si ratu sambil mengangkat bahu tanpa daya. Dia merasa tidak ada alasan untuk menyimpan sesuatu seperti toples itu. Namun segera, si ratu mengungkapkan ekspresi bersemangat dan berkata, Chu Feng, pergi dan teruslah mencari. Dengan betapa besarnya tempat ini, kamu mungkin dapat menemukan banyak hal, ucap si ratu. Hehehe, itulah tepatnya yang sudah aku rencanakan, balas Chu Feng sambil tersenyum. Awalnya, Chu Feng sangat kesal bahwa dia berakhir di tempat itu. Namun setelah menemukan bahwa tempat itu sebenarnya seperti harta karun, Chu Feng menjadi sangat bersemangat. Seseorang harus tahu bahwa Immortal Tabo Martial Skill dan juga toples tadi, itu adalah item yang ditemukan Chu Feng di sekitarnya. Adapun tempat ini, tampaknya sangat besar. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa dia pasti dapat menuai panen jika dia terus mencari lagi. Selanjutnya, panennya kemungkinan besar akan cukup besar. Mungkin penuh dengan panen, dan bahkan melampaui imajinasi Chu Feng. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin Chu Feng tidak bersemangat? Gemuruh-gemuruh. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba merasakan tanah di bawahnya mulai bergetar. Selanjutnya, keributan mulai terdengar dari jauh. Getaran tumbuh semakin kuat, dan keributan juga semakin menusuk telinga. Ada sesuatu yang mendekat, kata Chu Feng. Hati-hati, sembunyikan dirimu, ucap si ratu memperingatkan. Mereka bahkan tidak tahu tempat seperti apa gurun itu. Meskipun tampak biasa-biasa saja, tapi itu sebenarnya sangat luar biasa. Sebuah buku yang Chu Feng ambil dengan santai, itu adalah Immortal Tabo Martial Skill. Adapun toples yang Chu Feng ambil dengan santai, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihatnya dengan mata surgawinya. Dengan begitu, kehidupan seperti apa yang akan terbentuk di sana? Hanya memikirkannya saja, hal ini akan membuat seseorang panik. Chu Feng tidak berani ragu. Dia pun segera mengatur formasi penyembunyian, dan menyembunyikan dirinya. Pada saat yang sama ia mengaktifkan mata surgawinya, dan melihat ke arah gemuruh itu. Dia ingin tahu persis apa yang mendekatinya, dan mungkin saja dia bisa mengetahui di mana dia berada. Segera, asap tebal di kejauhan semakin dekat dan semakin dekat. Chu Feng berhasil melihat beberapa hal dengan mata surgawinya. Itu adalah singa yang berlari dengan kawanan bison. Singa itu singa muda, dan kawanan bison itu mengejar singa. Mereka sangat ganas, dan terus menggeram pada singa berulang kali. Jika Chu Feng tidak salah, maka kawanan bison itu berusaha memburu singa muda itu. Jika singa muda itu dapat diambil oleh bison, itu pasti akan berakhir sekarat. Terlepas dari apakah itu singa muda atau kawanan bison, mereka tampak tidak berbeda dari singa dan bison biasa. Namun kecepatan mereka sangat cepat, dan aura mereka juga sangat kuat. Mereka semua memiliki kultivasi. Selain itu, kultivasi mereka sangat kuat. Mereka begitu kuatnya, sehingga bahkan Chu Feng terdiam saat melihat mereka. Kawanan bison sebenarnya semua peringkat 1 abadi sejati. Adapun singa muda itu sedikit lebih lemah. Namun, itu masih peringkat 9 Martial Ancestor. Ratu, tempat ini benar-benar tempat yang luar biasa. Bahkan hewan-hewan di tempat ini sekuat itu. Chu Feng merasa sangat terkejut. Itu akan menjadi satu hal, jika apa yang muncul di hadapannya adalah binatang buas yang kuat. Namun, itu jelas-jelas binatang biasa. Chu Feng merasa benar-benar sulit mempercayai, bahwa hewan biasa itu dapat memiliki kultivasi seperti itu.
Memang benar, ini sangat aneh. Singa kecil itu jelas-jelas merupakan leluhur marsial peringkat 9. Namun ia mampu berlari secepat itu. Bahkan kawanan bison tingkat immortal sejati saja tidak mampu mengejar ketinggalannya. Ini benar-benar tidak masuk akal, kata si ratu. Kecepatan singa kecil itu memang sangat cepat. Namun aku dapat mengatakan bahwa singa itu kurang dalam stamina, dan tidak akan mampu mempertahankan kecepatan itu lebih lama, ucap Chu Feng. Pengamatan Chu Feng benar, singa kecil itu tidak akan bisa bertahan lama. Segera, kawanan bison akan menyusulnya. Dengan perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka, singa muda itu kemungkinannya akan dihancurkan sampai mati oleh kawanan bison itu, dan bahkan tidak meninggalkan mayatnya. Chu Feng, tampaknya singa kecil berlari ke arahmu, kata si ratu. Kamu bercanda. Chu Feng agak tidak yakin. Namun singa itu tumbuh semakin dekat, dan terus semakin dekat. Pada saat itu, Chu Feng membuka mulutnya lebar-lebar karena kaget. Persetan, itu benar-benar berlari ke arahku. Mungkinkah bahwa ia melihatku? Seru Chu Feng yang dipenuhi dengan keheranan. Singa muda itu berlari cepat menuju Chu Feng. Singa itu semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Selanjutnya, matanya dipenuhi dengan ekspresi memohon. Dia menangis minta tolong ke arah Chu Feng. Tidak, aku benar-benar ditemukan. Singa kecil itu benar-benar luar biasa, seru Chu Feng yang merasa sangat terkejut. Lagi pula, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi. Bagaimana mungkin formasi penyembunyiannya begitu mudah ditemukan oleh seseorang? Apalagi singa kecil itu sedang melarikan diri. Dalam keadaan begitu, ia tidak akan memiliki energi untuk memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Namun hebatnya, singa kecil itu menemukan Chu Feng. Ini semakin membuktikan bahwa singa itu luar biasa. Dan yang paling penting adalah, setelah melihat tatapan memohon dari singa kecil itu, Chu Feng benar-benar tersentuh olehnya. Dia benar-benar binatang yang cerdas, gumam Chu Feng. Dia telah bertemu banyak binatang buas dengan kecerdasan. Namun, dia belum pernah bertemu singa kecil yang bertindak seperti ini. Karena itulah, dia benar-benar heran. Apa yang kamu maksud dengan benar-benar cerdas? Tanya si ratu. Singa kecil ini sangat cerdas. Tampaknya aku tidak bisa mengabaikan kematiannya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan keluar dari formasi penyembunyian. Meskipun Chu Feng tidak tahu asal-usul singa kecil itu, tapi dia memutuskan dia harus menyimpannya hanya berdasarkan seberapa cerdasnya singa itu. Paling tidak, Chu Feng tidak bisa menyaksikannya dibunuh oleh kawanan bison itu. Mundur segera. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Chu Feng berteriak pada kawanan bison. Suaranya bahkan bergema di sekelilingnya. Meskipun Chu Feng juga peringkat 1 True Immortal, tapi dia memegang penguasa darah naga ilahi di tangannya. Kekuatan pertempurannya pasti bukan sesuatu yang peringkat 1 biasa bisa bandingkan dengannya. Karena itulah, dia merasa sangat percaya diri. Begitu Chu Feng berbicara, kawanan bison tampaknya terpancing. Segera, mereka mulai melolong. Suara mereka sangat kuat dan berdampak. Jika orang biasa mendengar lolongan itu, mereka pasti akan takut. Namun Chu Feng tidak terpengaruh oleh lolongan. Malahan sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Kawanan bison itu berencana untuk bertarung dengan Chu Feng. Bagaimana mungkin Chu Feng takut pada mereka? Sapi-sapi kecil, kalian semua benar-benar menolak untuk bersulang, dan hanya bisa dipaksa meminum anggur. Karena kamu tidak dapat mengatakan yang baik dari yang buruk, aku akan memberi tahu kamu betapa kuatnya Tuan Besar ini. Ucap Chu Feng yang tumbuh semakin nakal. Meskipun kawanan bison itu sangat kuat, tapi Chu Feng merasa bahwa mereka hanyalah binatang sepanjang waktu. Hanya memikirkan fakta bahwa ia akan bertarung melawan sekelompok hewan, dan itu menyebabkan Chu Feng merasa geli. Kemudian, Chu Feng mengepalkan penguasa darah naga ilahi di satu tangannya, dan mengepalkan tangan lainnya juga. Bas-bas. Saat berikutnya, cambuk panjang emas cerah dan mempesona muncul dari telapak tangan Chu Feng. Cambuk itu panjangnya lebih dari 100 meter, dan itu adalah keterampilan marsial tabu. Chu Feng melambaikan cambuknya. Segera, api memenuhi udara. Tanah mulai berputar di udara, itu saat retakan dalam memanjang dari tanah. Kekuatan tak berbentuk mulai menyapu keluar dari cambuk itu sendiri, dan kekuatan menyapu singa kecil dan menyerbu kawanan bison. Menerima dampak kekuatan, bison mulai berguling-guling di udara.
Mereka mendarat di tanah dengan semua anggota tubuh mereka di udara, dan mulai menjerit kesakitan. Itu seperti yang diharapkan Chu Feng. Meskipun mereka memiliki kultivasi True Immortals peringkat 1, tapi mereka tidak cocok untuknya. Bang bang bang. Namun sayangnya, Chu Feng tidak berhenti. Dia terus melambaikan cambuk di tangannya beberapa kali, dan bison-bison itu diserang ke udara oleh kekuatan cambukannya berkali-kali. Selain itu, Chu Feng tidak mencoba untuk benar-benar menyebabkan mereka terluka, dan dia hanya menakuti mereka. Dengan demikian, meskipun cambuk Chu Feng mengirim mereka ke udara berulang kali, tapi mereka tidak menerima cedera parah. Segera, suara yang dipancarkan oleh kawanan bison itu berubah sepenuhnya dari suara pembunuh asli sebelumnya, dan mereka sekarang mengeluarkan suara yang dipenuhi rasa takut. Mereka semua takut oleh Chu Feng, dan tidak lagi berani mengejarnya. Mereka pun akhirnya berbalik, dan mereka mulai melarikan diri. Tepat pada saat itu, singa kecil itu mendekati Chu Feng. "Orang kecil, dari mana asalmu?" tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Chu Feng telah berjongkok ke tanah dan membuka lengannya, dan dia berencana untuk memeluk singa kecil yang mendekat. Chu Feng menyukai singa kecil yang cerdas ini dari lubuk hatinya. Namun, singa kecil tidak mengurangi kecepatannya, dan juga tidak melompat ke dada Chu Feng. "Persetan, hewan ini," seru Chu Feng yang terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa singa kecil akan berhenti dan berterima kasih padanya, itu karena dia telah menyelamatkannya. Lagi pula, dia tahu bahwa itu adalah hewan yang sangat cerdas. Chu Feng tidak pernah mengharapkan singa kecil untuk tidak repot-repot berhenti sama sekali. Persis seperti itu, ia berlari dengan cepat. Bahkan dia tidak perlu repot untuk melihat ke belakang dan bahkan tidak peduli untuk meliriknya. Ini hanyalah sikap tidak tahu berterima kasih. "Hei kamu, apakah ini bagaimana singa bertindak? Kamu hanyalah serigala bermata putih. Tuan muda ini telah menyelamatkanmu, namun kamu bahkan tidak repot-repot mengucapkan terima kasih. Paling tidak, kamu harus berjabat tangan atau apalah." Chu Feng berteriak pada singa kecil. Anehnya setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, singa kecil itu benar-benar berhenti. Dan untuk pertama kalinya dia berbalik untuk melihat Chu Feng. Kemudian, ia meletakkan tubuh bagian atasnya ke tanah, mengangkat pantatnya dan mengangkat ekornya. Apakah ini bagaimana singa menyatakan terima kasih, yaitu dengan mengibas-ngibaskan ekor mereka? Mengapa ini menyerupai bagaimana anjing bertindak? Chu Feng mulai merenung di dalam hatinya. Namun tepat pada saat itu, singa kecil itu menggoyangkan pantatnya. Kemudian dengan suara prepet, uap kuning yang terlihat dikeluarkan dari pantat singa. Bagaimana singa ini mengibas-ngibaskan ekor, dan kemudian dia mengentuti Chu Feng. "Kamu bocah sialan, apakah ini bagaimana kamu berterima kasih kepada seseorang?" Chu Feng menggertakkan giginya dengan marah, dan mulai mengutuk singa kecil itu. Tepat pada saat itu, singa itu berbalik dan menatap Chu Feng. Hanya saja, ekspresinya telah berubah. Kali ini, ia tidak lagi memiliki tampilan menyedihkan di wajahnya. Tapi sebaliknya, matanya dipenuhi dengan jijik. Sudut mulutnya terangkat ke atas, dan singa kecil itu benar-benar tersenyum. Selain itu adalah senyum yang sangat keji. Dengan tatapan seperti itu dan senyum itu, singa kecil itu hanya mengejek Chu Feng. "Bocah sialan, kamu mencari pemukulan." Chu Feng sangat marah sehingga asap mulai mengalir dari hidungnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan cambuk di tangannya, dan dia ingin menangkap singa. Wush! Melihat bahwa Chu Feng sangat marah, singa kecil berbalik dan terus melarikan diri. Karena faktanya bahwa ada jarak yang cukup di antara mereka, dan bahkan Chu Feng tidak dapat menangkapnya dengan kekuatannya. "Hahaha, apakah kamu terpana sekarang? Singa itu tidak akan berterima kasih kepadamu sejak awal." "Hahaha, aku tidak bisa, ini terlalu lucu," ucap si ratu. Pada saat itu, si ratunya sangat terhibur dan tertawa keras. Dia tidak merasakan jejak simpati untuk Chu Feng, yang telah diejek oleh si singa. Dan sebaliknya, dia secara terbuka menertawakannya. "Aku pasti akan menangkapnya, dan mengajarkannya pelajaran yang tepat," ucap Chu Feng. Pada saat itu, tanda petir tingkat ilahi muncul di dahi Chu Feng. Pada saat yang sama, aura Chu Feng meningkat dari peringkat 1 True Immortal, ke peringkat 2 True Immortal. Dalam situasi itu akan menjadi tugas sederhana bagi Chu Feng untuk mengejar singa kecil itu. Namun, tepat pada saat itu, raungan terdengar dari belakang Chu Feng.
Pada saat raungan itu terdengar, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa bumi di bawah kakinya bergetar hebat. Pada saat yang sama, niat membunuh tanpa batas muncul dari belakang Chu Feng. Niat membunuh itu terlalu menakutkan. Bahkan Chu Feng merasa darahnya menjadi dingin, dan merinding menutupi seluruh tubuhnya. Dia berbalik untuk melihat ke arah pelarian bison sebelumnya. Di tempat itu, awan hitam bergulung-gulung di langit. Di bawah awan hitam, kabut hitam menyebar ke arahnya. Sekilas, semuanya tampak hitam pekat, dan itu seperti kedatangan kiamat. Perubahan cuaca ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan Chu Feng, dan terutama tanda petir tingkat ilahinya, pada awalnya hal itu mampu mengubah cuaca juga. Petir seharusnya memenuhi langit saat itu. Namun ketika Chu Feng mengaktifkan Lightning Mark level Divine-nya, tidak ada perubahan pada cuaca sama sekali. Namun anehnya, cuaca jauh telah berubah. Terlebih lagi, itu jelas-jelas tidak berubah secara alami. Dan sebaliknya, itu adalah perubahan yang disebabkan oleh efek semacam kekuatan yang hebat. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan dengan mata surgawinya, Chu Feng tidak dapat melihat melalui awan hitam. Ini berarti bahwa kekuatan lawannya jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Paling tidak, lawannya mampu menciptakan tanda abnormal yang mempengaruhi cuaca, sementara dia tidak bisa. Akhirnya, dua mata merah muncul dari kabut hitam gelap. Mata itu seperti dua matahari yang cerah, karena bersinar terang dengan cahaya merah tua, dan mereka sangat menyilaukan untuk dilihat. Chu Feng merasa bahwa kedua mata merah itu setidaknya sebesar dua gunung kecil. Ketika matanya sudah sebesar itu, seberapa besar tubuhnya? Mengaum. Pada saat itu, makhluk itu mengeluarkan raungan lagi. Meskipun mereka jelas-jelas terpaut jarak yang sangat jauh, tapi aura tak terbatasnya berhasil menghajar Chu Feng. Itu angin yang tidak bisa ditentang Chu Feng. Chu Feng dihempaskan hingga berguling-guling, dan dibuat merangkak oleh angin itu. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah waktu yang sangat lama. Ketika Chu Feng berdiri kembali, ia menemukan bahwa awan hitam dan kabut hitam semakin dekat. Kedua mata merah itu juga semakin dekat dengannya, dan niat membunuh yang dia rasakan juga semakin kuat. Chu Feng diselimuti oleh niat membunuh, dan merasa bahwa tubuhnya cacat, sementara suara berderit dipancarkan dari tulangnya. Dan yang paling penting adalah, Chu Feng saat ini diselimuti oleh lawannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pedang dewa jahatnya. Dia hanya bisa menonton ketika lawannya mendekatinya, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ini benar-benar buruk. Dan bahkan Chu Feng berteriak "oh tidak" di dalam hatinya. Hanya pada saat inilah dia menyadari, betapa berbahayanya tempat itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.